Hai anak-anak, hari ini kita akan bahas salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Makam Juang Mandor. Kira-kira ada yang udah tahu belum sejarah Makam Juang Mandor ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Come on! Makam Juang Mandor merupakan salah satu tempat bersejarah di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Tempat ini saksi bersejarah terjadinya pembunuhan besar-besaran secara keji dan kejam oleh tentara Jepang terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, kaum cendekiawan, dan para pejuang yang tidak berdosa. Berdasarkan surat kabar Jepang yang terbit di Pontianak, Borneo Shimbun, terbitan hari Sabtu, tanggal 1 Juli 1944, disebutkan sebanyak 21.037 jiwa korban pembunuhan massal yang dikuburkan di 10 buah makam di Mandor. Sebagai ungkapan rasa hormat dan penghargaan kepada pejuang yang telah gugur pada peristiwa tersebut, dibangunlah Monumen Makam Juang Mandor yang peresmiannya ditetapkan pada tanggal 28 Juni 1977, bertepatan dengan tanggal terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Pada tahun 1942 sampai 1944, Kalimantan Barat telah berhasil dikuasai oleh pasukan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berhasil membuat pasukan Belanda meninggalkan Kalimantan Barat. Hingga akhirnya pada awal Februari, seluruh kota Kalimantan berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang. Setelah berhasil menguasai Kalimantan Barat, termasuk Pontianak, pasukan Jepang banyak melakukan penindasan kepada rakyat Kalimantan Barat. Banyak dari mereka yang ditindas hingga meninggal dunia. Biasanya, yang melakukan penindasan dan penyiksaan tersebut adalah Kempeitai dalam bahasa Jepang dan Tokekitai. Model penyiksaan mereka biasanya adalah dengan terapi air, di mana mulut para tahanan dimasukkan air melalui selang, dan juga penyungkupan. Yang membuat peristiwa ini memilukan adalah para korban tersebut dieksekusi dengan cara leher mereka dipenggal hidup-hidup dengan pedang katana, yang dimana kepala mereka terlebih dahulu ditutup dengan sebuah kain. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sisa katana rusak dan patah yang dapat ditemui di sekitar lokasi pemancingan. Peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944 yang terjadi di Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa ini, di mana ribuan rakyat tidak berdosa dibantai secara keji oleh tentara dari Nippon. Pembantaian ini menyisir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga kesultanan, kaum cerdik pandai, hingga rakyat jelata. Apakah dari anak-anak ada yang tahu mengapa peristiwa Mandor ini bisa terjadi? Nah, jadi peristiwa Mandor terjadi karena kecurigaan dan kekhawatiran Jepang akan adanya aksi perlawanan rakyat. Kabar ini hanya isu dan seakan dibuat-buat. Jepang melakukan pembersihan sebagai upaya pencegahan mulai dari Oktober 1943 hingga 28 Juni 1942. Jumlah korban secara resmi menurut pemerintah Kalimantan Barat ialah 21.037 jiwa. Wow, banyak banget ya korbannya. Karena adanya peristiwa ini, Kalimantan Barat sangat dirugikan sekali. Banyak sekali dampak-dampak negatif yang menimpa Kalimantan Barat. Di antaranya, hilangnya generasi cerdik pandai, terpelajar, hingga tokoh politik yang dapat menjadi modal untuk membangun Kalimantan Barat. Selain itu, 12 pemimpin swapraja atau kesultanan juga gugur dan menyebabkan keguncangan pemerintahannya. Selain itu, kekejaman Jepang terhadap rakyat juga memantik perlawanan etno-gerilya suku Dayak di seluruh penjuru Kalimantan Barat.
Nah, jadi sekarang udah pada tahu kan sejarah wisata makam Jong Mandor ini? Untuk lebih memahami tentang penjelasan ini, Ibu mau kasih kalian sedikit pertanyaan nih. Pertanyaannya nggak sulit kok, pasti pada bisa jawab semua. Oke, langsung aja ini soalnya yang dapat kalian jawab. Semangat! Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.